Pakar, inverter surya buatan China menimbulkan risiko, mengancam jaringan listrik AS dan Eropa. Laporan Reuters pada tanggal 14 Mei mengutip pejabat AS yang memperingatkan bahwa beberapa inverter surya buatan China yang digunakan di Amerika Serikat dapat dikendalikan langsung dari China menggunakan perangkat komunikasi ilegal. Para pejabat juga melaporkan bahwa beberapa baterai besar buatan China mengandung komponen radio seluler yang tidak dapat dijelaskan. Ancaman siber dalam infrastruktur energi surya. Majalah PVTech memperingatkan bahwa secara teori, peretas dapat mengganggu atau mematikan pasokan listrik tenaga surya dari jarak jauh jika mereka dapat mengendalikan inverter, yang dapat menyebabkan hilangnya daya, pemadaman listrik, atau kerusakan pada infrastruktur energi. Ancaman ini nyata dan berskala global. Pada November lalu, beberapa inverter di AS dilaporkan dimatikan langsung dari China. China adalah pengekspor inverter daya terbesar di dunia. Inverter adalah otak dari panel surya, turbin angin, pompa panas, dan pengisi daya kendaraan listrik yang menghubungkan energi terbarukan ke jaringan listrik. Sumber mengatakan kepada Reuters, perangkat ilegal ini menciptakan saluran komunikasi yang tidak terdokumentasi yang bisa melewati sistem keamanan, firewall, dan berpotensi menimbulkan konsekuensi yang mengerikan. Jika perangkat ini dimanipulasi dalam serangan terkoordinasi, bisa menyebabkan pemadaman listrik massal dan kerusakan di jaringan AS dan Eropa. Di bawah pemerintahan diktator Beijing, atau dalam konflik besar seperti Perang Selat Taiwan, peretas Partai Komunis China bisa memanfaatkan pintu belakang tersembunyi ini untuk menembus pertahanan siber dan melumpuhkan sebagian besar jaringan listrik AS dan sekutunya langsung dari dalam China. Pemadaman listrik terkoordinasi oleh Beijing bisa membuat AS dan sekutunya kesulitan untuk merespons dengan cepat. Rezim PKC juga bisa menggunakan peretasan ini sebagai alat pemerasan. Peringatan global dan ketergantungan Eropa. Kepala Intelijen Estonia, Kaupo Rosin, memperingatkan bahwa kecuali teknologi China dilarang dari sektor vital ekonomi, termasuk inverter surya, risiko pemaksaan dari PKC tetap ada. Akibatnya, AS dan sekutunya menjadi semakin waspada terhadap elektronik berskala besar buatan China. Bahkan inverter surya untuk rumah tangga pun mengandung risiko ini. Jika peretas Beijing menargetkan hanya 1% dari kapasitas surya Eropa sebesar 338 gigawatt, mereka bisa memicu pemadaman listrik besar dan berkepanjangan. Itu bukan hal sulit bagi Beijing, karena sekitar 200 gigawatt, hampir 60% kapasitas surya Eropa, bergantung pada inverter buatan China. Peringatan dari industri. Dalam wawancara dengan PVTech, seorang eksekutif dari produsen inverter top Eropa mengatakan, sangat jelas bahwa sebuah perusahaan inverter, jika mau, bisa mematikan jaringan listrik. Ia menambahkan, mungkin 99% orang akan bilang tidak, sama seperti Rusia menghentikan pasokan gas ke Eropa setelah invasi Ukraina. Awalnya dianggap tidak mungkin, tapi itu terjadi. Saya rasa risiko serupa juga ada di sini. Lambannya tindakan hukum di AS. AS sudah bertindak untuk mengurangi ketergantungan pada teknologi telekomunikasi, semikonduktor, dan barang hasil kerja paksa dari China. Namun, hingga kini belum ada undang-undang di AS yang secara khusus menangani ancaman dari inverter. RUU terbaru, Undang-Undang Pemisahan dari Ketergantungan Baterai dari Pihak Asing, akan melarang Departemen Keamanan Dalam Negeri AS membeli baterai tertentu buatan China. Ini menargetkan 6 perusahaan yang dikatakan memiliki hubungan erat dengan PKC, BYD, CATL, Envision Energy, If Energy, Goshen High-Tech, dan Hitium. Larangan tersebut dijadwalkan berlaku pada Oktober tahun 2027. Huawei, Ginlong, Solis, dan Sunra juga dikaitkan dengan PKC, mengekspor inverter dalam jumlah besar. Huawei, yang terkait dengan Badan Intelijen dan Keamanan Nasional China, menguasai 29% pengiriman inverter global pada tahun 2022. Namun RUU ini terhenti di Komite Keamanan Dalam Negeri dan Urusan Pemerintahan Senat sejak tanggal 11 Maret. Dan undang-undang ini hanya berlaku untuk Departemen Keamanan Dalam Negeri. Mengapa tidak memperluas cakupannya? Mengapa hanya dibatasi pada 6 perusahaan China? Pelajaran dari masa lalu, bertindak luas, bukan spesifik. Pengalaman menunjukkan bahwa pendekatan pukul 1, tumbuh 1000, seperti ini seringkali gagal. Perusahaan China bisa dan akan mengganti nama dan alamat tanpa mengubah teknologi atau proses produksinya. Larangan AS terhadap teknologi China di sektor energi dan infrastruktur kritikal lainnya seharusnya seluas mungkin. Mantan Menteri Pertahanan AS, Donald Rumsfeld, pernah berkata, ada hal-hal yang kita ketahui, hal-hal yang kita tahu kita ketahui. Ada hal-hal yang tidak diketahui, hal-hal yang kita tahu kita tidak tahu. Namun, ada juga hal-hal yang tidak kita diketahui, hal-hal yang kita tidak tahu kita tidak tahu. Ketika ketidaktahuan ini mengancam keamanan nasional, pertahanan berlapis dan menyeluruh sangatlah penting. Kesimpulan, bertindaklah sebelum terlambat. Apa yang kita tahu,
rezim PKC unggul dalam menemukan cara baru untuk melemahkan AS. Kuda Troya, China dalam bentuk inverter surya menunjukkan bahwa para pemimpin AS harus bertindak dengan wawasan lebih tajam dan ketegasan lebih luas untuk melindungi Amerika dari ancaman PKC.